Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 10 SMA Negeri 1 Tanjung Harapan. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan yang sehat. Kita semua tetap sehat dan tetap semangat untuk belajar. Dalam kesempatan kali ini, Bapak akan menyampaikan lanjutan dari materi sebelumnya tentang pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Yang sekarang ini materinya adalah pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Ya, kalau sebelumnya itu tandanya persamaan sama dengan, kalau ini tandanya pertidaksamaan, bisa lebih dari, kurang dari, lebih dari atau sama dengan, atau kurang dari atau sama dengan. Ya, di sini tujuan pembelajaran kali ini adalah memahami sifat-sifat suatu pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Yang kedua, menggunakan sifat-sifat nilai mutlak untuk menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel, dan yang ketiga adalah melakukan operasi aljabar yang melibatkan pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel serta ya penggunaannya dalam menyelesaikan masalah kontekstual, ya masalah sehari-hari. Nah, di sini yang pertama kita harus memahami dulu sifat-sifat nilai mutlak yang melibatkan pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Ya, untuk setiap A, B, dan X bilangan real berlaku, ini ya, ini angkanya 1 sebenarnya ya, jika A lebih dari atau sama dengan 0 dan nilai mutlak X kurang dari atau sama dengan A, ya, maka ini bacanya dari tengah ya, X lebih dari atau sama dengan negatif A dan X kurang dari atau sama dengan A, ya. Jadi nanti kalau ada nilai mutlak ya kurang dari atau sama dengan A, dan jika A-nya ini lebih besar dari 0 ya, itu maka ini berlaku seperti ini. X lebih dari atau sama dengan negatif A dan X kurang dari atau sama dengan A. Nah, ini nggak harus lebih besar, lebih dari atau kurang dari sama dengan ya. Kalaupun tidak ada sama dengannya, lebih dari atau kurang dari saja itu juga berlaku seperti ini. Tinggal dikurangin saja sama dengannya, dihilangin. Gitu. Yang kedua, jika A kurang dari 0 ya. Jika A ini kurang dari 0 dan X itu nilai mutlak X kurang dari atau sama dengan A, maka tidak ada bilangan real X yang memenuhi pertidaksamaan. Jadi tidak ada penyelesaiannya ya. Kalau misalnya A-nya ini ya itu kurang dari 0 atau bernilai negatif. Kemudian yang ketiga, jika X lebih dari atau sama dengan, ya ini kebalikannya, yang tadi kurang dari, sekarang yang jika nilai mutlak X lebih dari atau sama dengan A, dan A-nya itu lebih dari 0, atau artinya nilai positif, maka X ya itu lebih dari atau sama dengan A, atau X kurang dari atau sama dengan negatif A. Ya, jadi berlaku seperti ini. Ya, yang tadi seperti ini, kalau misalnya kurang dari, dan kalau lebih dari berlaku seperti ini ya, atau pemisahnya. Kemudian terakhir, nilai mutlak A ditambah B kurang dari atau sama dengan nilai mutlak A ditambah nilai mutlak B. Dan nilai mutlak A kurang B ya lebih dari atau sama dengan nilai mutlak A dikurang nilai mutlak B ya. Jadi ini sifat-sifatnya. Kalau misalnya tambah penjumlahan ya di dalamnya, itu artinya dia kurang dari penjumlahan nilai mutlak masing-masing nilai yang ada di dalam sini. Tapi kalau pengurangan ya, itu kalau nilai mutlak masing-masing dikurangkan, itu dia lebih kecil atau lebih kurang dari nilai mutlak yang sebelah kirinya. Nah, ini bisa dipahami. Nanti kita bahas satu persatu. Ini kita contoh satu dulu ya. Contoh yang pertama. Supaya lebih jelas. Nah, ini ya. Contoh pertama, berdasarkan salah satu sifat nilai mutlak, selesaikan persamaan nilai mutlak linear satu variabel, nilai mutlak 2x dikurang 1 kurang dari 7 ya. Coba perhatikan kalau contoh 1 ini termasuk sifat yang mana? 1, 2, 3 atau 4 ya. Nilai mutlak kemudian kurang dari. Nah, berarti ini sifat yang pertama, yang nomor 1 ya. Yang ini, nilai mutlak X kurang dari atau sama dengan A. Gimana? X-nya kan ini, 2X kurang 1-nya yang di dalam, ya kan?
kurang dari, tandanya ini kurang dari atau sama dengan, di sini kurang dari saja, boleh masuk. Kemudian ini A-nya adalah 7. Nah, perhatikan A-nya adalah 7. Maka penyelesaiannya gimana? Nah, ini alternatif penyelesaiannya, salah satu penyelesaiannya. Berdasarkan sifat yang pertama, ya, maka, nah ini kan, negatif A kurang dari, ini kan tadi kan nilai mutlak 2x kurang 1, dikurang 1 itu kurang dari 7, berarti A-nya itu kan 7. Nah, ini ganti aja 7, berarti negatif 7 kurang dari, karena ini nggak ada sama dengannya, berarti di sini juga tidak ada sama dengannya. Kemudian di dalamnya, yang dalam nilai mutlaknya kan di sini x, berarti di sini 2x kurang 1. Nah, kita ganti 2x kurang 1. Ingat, ini harus pakai kurung karena dia dua suku ya. Suku pertamanya 2x, suku keduanya itu negatif 1. Nah, ini kan dua suku, jadi pakai kurung. Kalau cuma satu suku, misalnya 2x saja, tidak usah pakai kurung gitu ya. Kemudian dikurang, kurang dari 7. 7 tadi A, ya kan? Ini A-nya 7. Nah, kemudian, seperti apa selanjutnya? Selanjutnya, negatif 1 ditambah 1 ya kurang dari 2x kurang dari 7 tambah 1. Kenapa di sini 1? Jadi kita akan mau mencari penyelesaiannya yaitu x-nya. Nah, di sini kita harus menghilangkan atau mengenolkan selain x-nya ya. Ini kan 2x kurang 1. Berarti yang pertama-tama kita hilangkan dari tengah ini adalah negatif 1-nya atau kita nolkan negatif 1-nya. Negatif 1 supaya jadi 0 seperti apa? Supaya jadi 0, ini berarti ditambah 1 ya, supaya hilang negatif 1-nya nih. Negatif 1 tambah 1 kan 0. Nah, jadi hilang yang keduanya. Kalau yang di tengah ini ditambah 1, berarti ruas yang paling kanan dan ruas yang paling kiri sini, yang ruas kiri sini ya, itu juga harus ditambah 1 ya. Nah, jadi berlaku sama, adil. Jadi karena ini ditambah 1, jadi di sebelah sini ditambah 1, sebelah kiri tambah 1, sebelah kanan juga ditambah 1 ya. Jadi berapa? Negatif 1 tambah 1 itu kan negatif 6. Kemudian 2x dikurang 1 ditambah 1 ya, negatif 1 ditambah 1 itu kan 0, ya tinggal 2x saja. Kemudian 7 tambah 1 itu 8 ya. Kemudian supaya kita menyisakan x 2 ini supaya dia tinggal x-nya di sini berarti dibagi 2 ya. Pak, kenapa nggak dikurang 2? Ya karena 2x dikurang 2 itu nggak bisa dioperasikan lagi ya. Cukup seperti itu. Jadi yang supaya 2-nya ini hilang ya, kita bagi 2 ya kan. 2 bagi 2 1. 1 kali x tetap x. Nah, 1 kali x jadinya tinggal x saja kan. Nah, kalau yang di tengah ini dibagi 2 ya, berarti ruas yang paling kanan dan ruas yang paling kiri juga dibagi 2 ya. Jadi gimana? Ya kita bagi 2 semua ini. Makanya di sini Bapak tulis semua ruas dibagi 2. Nah, ini dibagi 2 semua. Dibagi 2, dibagi 2, dibagi 2. Negatif 6 dibagi 2, negatif 3. 2x dibagi 2, ya 1x ya, atau x aja. 8 dibagi 2, 4. Nah, jadi tinggal 4. Jadi penyelesaiannya adalah negatif 3 kurang dari x kurang dari 4. Atau dibaca x-nya itu lebih dari negatif 3 dan ya x itu kurang dari 4. Nah, seperti itu ya. Nah, seperti ini. Jadi dia menyesuaikan ya anak-anak. Kalau misalnya di sini 3x berarti dibagi 3 supaya tinggal x saja. Kalau misalnya di sini nih dikurang 2 ya berarti ditambah 2 supaya 0 ya kan. Atau misalnya ditambah nih 2x tambah 2 berarti supaya 2-nya hilang berarti kita kurangin 2. Jadi kita menyesuaikan ya. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian selanjutnya contoh berikutnya. Baik anak-anak, ini contoh soal yang kedua. Misalnya ada ya, selesaikan pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel, nilai mutlak 3x dikurang 2, itu lebih dari atau sama dengan 8. Ya. Ini kira-kira pakai sifat yang mana ya? Ya, seperti ini, itu kira-kira sifat yang mana? Coba perhatikan, ini 1, 2, 3, atau 4. Ya, betul. Pasti kalian menjawab sifat yang nomor 3. Ini berdasarkan sifat yang ketiga. Nah, jadinya kalau misalnya dia ada nilai mutlak lebih dari atau sama dengan A dan A-nya lebih besar dari 0, A-nya ini berarti di sini 8 ya, A-nya. Ini kan 8 kan lebih besar daripada 0, ya, berarti dia memenuhi syarat ini. Kemudian maka itu berlaku seperti ini, X lebih dari atau sama dengan A atau X kurang dari atau sama dengan negatif A. Nah, jadinya
nilai mutlak ini ya, nilai mutlak 3x dikurang 2 itu lebih dari atau sama dengan 8, ini menjadi ya, menjadi seperti ini. Nah ya, x-nya kan ini ya, x-nya 3x kurang 2-nya nih yang di dalam ya. Berarti ini 3x dikurang 2 itu lebih dari atau sama dengan A-nya 8, atau ya 3x dikurang 2 itu kurang dari atau sama dengan negatif 8. Tambahin negatif ya. Di sini kan tambah negatif. Ini tambah negatif ya, berarti tambah negatif. Nah, berarti kan coba kan ini x lebih dari atau sama dengan A, sudah sesuai. A-nya itu 8, dan x kurang dari atau sama dengan negatif A. Nah, ini x-nya yang di dalam sini ya, yang di dalam nilai mutlaknya. Nah, kita masukin seperti ini aja. Sudah? Setelah itu kita selesaikan. Kita mencari nilai x-nya. Berarti kan ini 3x kurang 2 lebih dari atau sama dengan 8. Supaya kita mencari x-nya, berarti ini negatif 2-nya atau kurang 2-nya. Ini kita pindah ke sebelah kanan. Satu-satu ya. Berarti ini 3x lebih dari 8. Ini kan dikurang 2, berarti sini tambah 2. Kemudian yang berarti ini 3x lebih dari 8 tambah 2, 10. Berarti kalau x itu lebih dari 10 dibagi 3. Sudah selesai, sudah cukup sampai sini aja ya. Nah, kemudian yang ini, yang sebelah kanannya, yang berikutnya, itu 3x dikurang 2 kurang dari negatif 8. 3x kurang dari atau sama dengan negatif 8, ini kurang 2, berarti ini tambah 2. Ya kan? 3x kurang dari negatif 8 tambah 2 itu negatif 6. X itu kurang dari negatif 6, 3 kali x kalau pindah ruas jadi dibagi 3. X-nya sama dengan negatif 6 dibagi 3, ini bisa disederhanakan lagi yaitu negatif 2. Nah ya, jadinya kita memperoleh penyelesaian karena dari soal yang di atas, soal contoh 2 ini ya, jadi penyelesaiannya itu ya, himpunan penyelesaiannya itu x lebih dari atau sama dengan 10/3 atau x-nya itu kurang dari negatif 2 ya, gitu. Bisa dipahami ya anak-anak? Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Amin.